Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali lagi dapat bertemu di hari yang indah dan berbahagia ini. Kita bersyukur, berterima kasih lagi karena Tuhan bisa berikan kita kesempatan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita yang terbaik, siapkan Alkitab kita, supaya kita bisa sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, puji Tuhan, firman Allah pada hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-33. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-33. Kita perhatikan firman Allah yang indah ini. Firman Allah berkata begini, mengandung pulalah ia ini adalah Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Puji Tuhan. Kita baru baca satu ayat bersama-sama dalam kitab Kejadian ini. Ini kisah dari Lea. Ketika Lea diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melahirkan kembali seorang anak, maka Lea berkata, Tuhan telah mendengar. Itu sebabnya Lea memberi nama anaknya dengan nama Simeon. Arti dari Simeon adalah Tuhan telah mendengar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu berkat rohani yang luar biasa yang bisa kita baca dalam satu ayat ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan sudah mendengar doa kerinduan dari Lea, dan Tuhan menjawab doa dan kerinduan dari Lea, sehingga lahirlah seorang anak, dan dia beri nama anaknya Simeon. Saya sudah bilang tadi, arti dari Simeon adalah Tuhan telah mendengar. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak Allah di dunia ini yang disembah oleh begitu banyak orang. Mereka menyembah begitu banyak Allah, tapi satu-satunya Allah yang bisa mendengar doa dan menjawab doa hanyalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa baca ayat itu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-135. Mazmur 135 ayat yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17. Kita bisa ikuti ayat-ayat ini. Kita perhatikan Mazmur 135 ayat 15 tentang Allah lain. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Lihat ayat 17. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Itulah Allah dari bangsa-bangsa. Itulah berhala. Ada begitu banyak orang yang membangun berhala, yang mendirikan berhala. Mereka mendirikan patung, disalut dengan emas, disalut dengan perak. Matanya ada, tetapi sebenarnya mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa melihat. Mereka ada mulut, tapi berhala tidak bisa berkata-kata. Berhala ada telinga, tapi telinga mereka tidak bisa mendengar. Tapi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang punya mata. Dia bisa lihat kita. Dia bisa memperhatikan kita. Allah di dalam nama Tuhan Yesus, dia punya mulut.
Dia bisa berkata-kata kepada kita. Bahkan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia punya telinga. Dia bisa dengar doa kita. Dan Dia menjawab doa kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan pernah mendengar jeritan hati dari seorang Lea, dan Tuhan bisa menjawab jeritan hati dari seorang Lea, Allah yang sama, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah itu juga adalah Allah yang punya telinga. Dia mau dengar doa kita, Dia mau dengar seruan kita, dan Dia mau jawab doa-doa kita. Ini adalah salah satu berita yang sangat indah. Apa keperluan Anda? Apa kebutuhan Anda? Apa pergumulan Anda? Ada Tuhan yang mendengar doa, dan ada Tuhan yang menjawab doa. Saya ingin sampaikan untuk kita pada hari ini, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya kerinduan, kalau kita ingin sesuatu, janganlah datang kepada berhala. Kalaupun berhala itu punya telinga, tapi sesungguhnya dia tidak bisa dengar apa yang menjadi doa kita. Untuk apa kita buang-buang waktu? Kita sudah datang, kita sudah bertapa, kita sudah bicara, kita sudah berseru kepada berhala. Tapi sebenarnya berhala itu, dia punya telinga, tapi dia tidak bisa dengar apa yang menjadi doa kita. Tapi jadi kenyataan, ada begitu berapa banyak orang yang menyembah berhala. Apa ada berapa banyak orang yang menyembah patung, saudara kekasih dalam Tuhan. Mereka menyembah patung. Mereka cerita apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Mereka mengeluh apa yang menjadi penderitaan mereka. Padahal sesungguhnya berhala itu sekalipun dia punya telinga, tapi dia tidak bisa dengar. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman Allah pada malam hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya telinga. Dia mau dengar seruan hati kita ketika kita berdoa. Dan Dia juga suka untuk menjawab doa-doa kita. Kita tidak perlu datang kepada berhala. Sekalipun pada kenyataan ada begitu banyak orang yang ketika dia membutuhkan sesuatu, dia datang kepada pohon-pohon. Sesungguhnya pohon-pohon itu dia tidak bisa mendengar doa kita, dan dia tidak bisa menjawab doa kita. Ada banyak orang yang menjadikan berhala itu batu-batu, saudara-saudara. Mereka datang kepada batu, mereka menyembah kepada batu dengan harapan batu itu bisa dengar doa mereka, dan batu itu akan memberi jawaban pada doa mereka. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Allah bangsa-bangsa, sekalipun mereka punya telinga, tapi Allah bangsa-bangsa lain itu tidak bisa mendengar doa kita. Itu sebabnya kasihan kalau ada orang yang menyembah patung, kalau ada orang yang menyembah batu, kalau ada orang yang menyembah pohon, kalau ada orang yang menyembah matahari, kalau ada orang yang menyembah bulan. Oh, kalau purnama mari kita bertapa, kalau purnama mari kita berdoa. Karena ada Allah pada bulan purnama, Dia bisa dengar apa yang menjadi seruan dan kerinduan kita. Dan bulan purnama itu akan jawab doa-doa kita. Firman Allah menjawab apa yang selama ini dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Berhala-berhala mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat. Punya mulut, tetapi tidak bisa berkata-kata. Bahkan punya telinga, tetapi tidak bisa mendengar. Itu sebabnya kita jangan datang pada berhala. Datang pada berhala itu tidak tepat, tapi datang pada Tuhan itu tepat. Sebab satu-satunya Allah yang ada di muka bumi ini, satu-satunya Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang punya telinga dan Dia bisa dengar seruan doa kita, bahkan Dia bisa menjawab seruan doa kita, hanyalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada ayat, saudara-saudara, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Saya percaya kita tahu tentang kisah itu.
Ini kisah tentang Elia dan nabi-nabi Baal. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Itu kita bisa baca dimulai dari ayat yang ke-20. Dalam kisah itu orang Israel banyak sudah mulai tinggalkan Tuhan. Banyak orang Israel mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Elia datang untuk menyelamatkan bangsa ini. Elia berkata begini kepada orang Israel, ayo kumpul nabi-nabi Baal. Nabi Baal itu ada 400 nabi Baal. Ditambah dengan 450 nabi Asyera. Dikumpul, dibawa ke Gunung Karmel. Dan Elia menantang mereka. Elia berkata begini, kita akan buktikan siapa Allah yang benar, maka sembahlah dia. Mari sama-sama kita bangun mesbah. Kamu bangun mesbah, kamu taruh korban persembahan, dan kamu berdoa kepada Allah kamu. Minta api. Kalau Allah kamu bisa turunkan api dari langit dan dia bisa bakar korban persembahan, maka semua akan menyembah kepada Allah itu. Tetapi kalau Allah yang saya puja dan Allah yang saya sembah, ketika saya berdoa dan Allah saya bisa kirimkan api dari langit, dia menyambar dan membakar korban persembahan, berarti Allah kitalah yang akan disembah. Maka diadakanlah demonstrasi. Saudara-saudara, yang pertama melakukan demonstrasi itu adalah para nabi Baal. 450 nabi Baal dan 400 nabi Baal dan 450 nabi Asyera. Mereka mulai persembahkan korban. Mereka mulai berseru-seru kepada Allah mereka. Allah, kirim api dari langit. Allah, bakar korban persembahan kami. Saudara bisa bayangkan, yang berseru-seru kepada Allah mereka itu 850 orang. Saya sangat percaya di gunung itu terdengar suara yang begitu menggemparkan. Allah jawab doa kami. Allah kirim api dari langit, bakar korban persembahan, supaya engkau bisa disembah. Alkitab tulis, saudara kekasih dalam Tuhan, dari pagi sampai petang mereka berseru-seru kepada Allah mereka. Tidak ada sesuatu yang jadi. Elia datang mendekat kepada mereka. Elia bilang begini pada mereka, mungkin Allah kamu lagi tidur, atau Allah kamu lagi melamun. Ayo berseru lebih kuat lagi, lebih keras lagi, biar Allah itu bisa dengar dan dia bisa datang membakar dengan api. Ini nabi-nabi Baal mulai berseru lagi. Alkitab tulis mereka mulai berjingkrak-jingkrak. Mereka mulai menari-menari, menarik perhatian dari nabi, menarik perhatian dari Allah mereka. Bahkan mereka mulai memotong-motong tubuh mereka, menoreh-noreh tubuh mereka, sehingga ada darah mulai keluar. Tapi sampai sore hari, tidak ada jawaban. Tidak ada api yang turun dari langit untuk mempersembahkan korban. Ini membuktikan berhala itu, sekalipun mungkin dia punya telinga, tapi dia tidak bisa mendengar doa. Tapi ketika datang waktu kesempatan bagi Elia untuk berdoa, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18, doanya cuma sederhana. Dia hanya berdoa kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kiranya dengar doa kami, kirim api dari langit. Sekejap mata, begitu cepat Elia berdoa, begitu cepat jawaban doa itu datang. Api itu turun dari langit. Dia membakar korban persembahan. Dan ini adalah bukti bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus, dia punya telinga, dia bisa dengar doa kita, dan dia bisa menjawab doa kita. Dari beberapa ayat ini memberikan bukti pada kita, kalau kita membutuhkan pertolongan, kalau kita perlu sesuatu, tidak perlu datang kepada berhala. Kalau kita punya pergumulan, tidak perlu datang kepada batu-batu. Satu kesempatan, saudara-saudara, saya dapat tamu. Kemudian tamu itu dia ingin supaya saya bawa dia ke satu tempat yang ada batu yang dipuja oleh begitu banyak orang. Saya bawa dia ke tempat itu.
Ketika kami tiba di sana, kami lihat keadaan-keadaan yang ada di sana. Tiba-tiba ada satu ibu yang datang. Ibu itu datang dalam keadaan menangis, dan dia bertemu dengan penjaga dari batu itu. Ibu ini bilang begini, tolong pada saya, sebab suami saya sudah lari dengan wanita lain dan sekarang mereka ada di Belanda. Tolong pada saya, tolong kembalikan suami saya. Kembalikan suami saya. Saya sangat cinta dengan suami saya. Maka mulai dilakukanlah ritual, saudara-saudara. Saya saksikan ritual itu mulai dilakukan. Ada banyak hal yang dilakukan. Setelah selesai dilakukan ritual, maka diambil ada sesuatu. Dia bilang, pegang ini, simpan ini. Pasti suami ibu akan kembali. Ibu tanya, mau bayar berapa? Oh, enggak perlu bayar. Apa saja yang mau dikasih-kasih. Dia kasih kalung emas, saudara-saudara. Dia kasih kalung emas. Di hati saya, batu itu, dia tidak bisa menjawab doa. Sekalipun batu itu dipuja, sekalipun batu itu dipercaya oleh begitu banyak orang. Tapi saya mau bilang hari ini, itu adalah benda mati. Dia sama seperti batu-batu biasa. Kalaupun dia punya telinga, tapi sesungguhnya dia tidak bisa mendengar. Tetapi Tuhan kita yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Allah kita adalah Allah yang punya telinga. Dia bisa dengar doa kita. Dia bisa dengar seruan kita. Dan dia punya kuasa untuk menjawab tiap doa-doa kita. Kalau saja kita bisa dengar firman Allah ini dan kita bisa mengerti, maka apa saja keperluan kita, apa saja pergumulan kita, apa saja kerinduan kita, ada satu alamat yang tepat untuk kita datang. Datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, berseru kepadanya, sebab dia adalah Tuhan yang mendengar doa dan dia punya kuasa untuk menjawab doa-doa kita. Tidak perlu datang ke gunung-gunung, tidak perlu datang ke batu-batu, tidak perlu datang ke patung-patung, tidak perlu datang ke pohon-pohon, tidak perlu tunggu sampai bulan purnama, tidak perlu menyembah bulan ataupun menyembah matahari. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan pencipta serwa sekalian alam. Dia Tuhan punya telinga yang tajam mendengar doa kita. Dan dia punya kuasa untuk menjawab tiap doa-doa kita. Ada ayat yang sangat indah. Ayat ini diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 dimulai dari ayat yang ke-7. Ayat ini sangat terkenal. Firman Allah berkata begini. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini ada satu jaminan yang luar biasa yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Dia berkata bahwa setiap orang yang meminta, orang itu akan diberi. Setiap orang yang mencari, orang itu akan dapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Ini jaminan. Jaminan dari Tuhan yang mendengar doa. Dan jaminan dari Tuhan yang menjawab doa. Kalau Anda perlu sesuatu, doa. Kalau Anda membutuhkan sesuatu, apa yang kita lakukan? Saudara mau cari pertolongan di mana? Saudara mau cari pertolongan pada siapa? Ketika kita perlu sesuatu, jalannya adalah berdoa. Dan kita percaya ketika kita berdoa, maka kita akan diberi oleh Allah yang mendengar doa dan yang menjawab doa. Belum lama ini saya terkagum-kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak-anak panti asuhan Eliana, saudara-saudara. Antara pastori dan panti asuhan itu di seberang jalan. Itu sebabnya ada saat anak-anak panti asuhan itu mereka harus dari seberang jalan dan datang ke kami di
dipastori. Satu waktu mereka bilang pada saya, "Papi, beli akang televisi buat orang." Saya bilang begini pada mereka, minta pada Tuhan. Apa yang kamu perlu, apa yang kamu inginkan, minta pada Tuhan. Dan kami sering beston bersama-sama, doa bersama-sama, dan saya dengar doa ini. Tuhan kasih akang televisi pada orang. Saudara-saudara, tidak lama Tuhan kirim orang yang datang ke panti asuhan dan dia bawa televisi. Haleluya. Itu Tuhan. Kalau kita perlu sesuatu, cari Tuhan lewat doa. Maka Alkitab menjawab pada kita. Alkitab memberikan jaminan pada kita. Setiap orang yang meminta, maka dia akan diberi. Saudara perlu apa hari-hari ini? Saudara lagi punya kerinduan apa pada hari-hari ini? Apa yang harus saudara perbuat? Berdoa. Ketika Anda berdoa, ada satu jaminan Tuhan untuk setiap orang yang meminta. Orang itu akan diberi. Habis dapat televisi, saudara-saudara, mereka bilang, "Torang suka jam untuk pakai di sekolah. Karena perlu ke sekolah itu perlu ada jam." Mujizat Tuhan jadi, mereka berdoa pada Tuhan. Mereka minta pada Tuhan. Dan mereka lakukan doa. Tuhan kirim orang, saudara-saudara. Tuhan kirim orang. Dan orang yang datang kasih jam pada anak-anak panti asuhan. Ini mungkin kesaksian yang sederhana, tapi ini membuktikan setiap orang yang meminta, orang itu akan diberi. Apa keperluan Anda? Apa kebutuhan Anda? Apa kerinduan Anda? Tuhan bilang, minta, maka kamu akan diberi. Kenapa? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kemampuan untuk menjawab tiap doa-doa kita. Habis Tuhan berkata minta, Tuhan bilang begini, cari, maka kamu akan dapat. Cari apa? Apa yang sementara kita cari pada hari-hari ini? Mungkin ada di antara saudara yang mendengar firman Allah ini, Anda lagi cari kerja umpamanya. Alamat yang tepat ketika engkau sementara cari kerja, alamat yang tepat adalah berdoa, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih jaminan, setiap yang mencari, orang itu akan mendapat. Belum lama ini saudara-saudara, ada satu pemudi datang ke pastori. Dia datang untuk minta bantuan doa. Tolong doakan kami, karena dia akan ikuti ujian tes masuk di satu bank, saudara-saudara. Dia bilang yang mendaftar itu banyak, tapi yang akan diterima hanya 2 orang. Jadi betapa ketatnya ujian tes masuk. Saya imani ayat ini. Kita doa bersama-sama, kita satukan hati kita. Kita berdoa, Tuhan engkau sendiri yang berjanji setiap orang yang cari, orang itu akan dapat. Ini anak muda akan cari pekerjaan. Tolong Tuhan, lakukan mujizat Tuhan. Amin. Pulang dia. Dia ikut ujian. Betul. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Dari sekian banyak yang mendaftar, yang hanya bisa diterima 2 orang. Pemudi ini, dia salah satu dari 2 orang yang diterima. Itu Tuhan. Iman saya makin kuat, makin percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia punya telinga untuk mendengar, dan dia punya telinga, dia punya kemampuan untuk menjawab tiap doa-doa kami. Apa yang saudara cari hari-hari ini? Alamat yang tepat ketika engkau mencari sesuatu, engkau butuh sesuatu, alamat yang tepat, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab. Satu waktu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pernah dipercayakan menggembalakan satu sidang di Kanonang. Kami datang kepada satu keluarga untuk doa ulang tahun. Ketika saya doa ulang tahun, selesai doa ulang tahun, amin. Saya tanya pada keluarga, mana anak? Mereka jawab dengan spontan, oh masih cari. Oh rupanya mereka belum punya anak. Sudah menikah sekian lama, tapi belum punya anak. Masih cari katanya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya tidak punya kuasa untuk melakukan apapun. Tapi saya punya iman kepada Tuhan. Setiap orang yang cari, orang itu pasti dapat. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Saya minta kepada Tuhan, kita satukan hati. Tuhan, kami berdoa.
keluarga ini belum punya anak. Kami minta kepadamu, lakukan mujizat. Engkau punya kuasa untuk membuka kandungan. Engkau punya kuasa untuk menutup kandungan. Kami berdoa, anugerahkan keturunan pada anak ini di dalam nama Yesus. Sejak dari doa itu, 9 bulan kemudian lahir seorang anak laki-laki. Itulah anak yang luar biasa. Saya ditelepon dan ditanya oleh keluarga ini, mau kasih nama apa ini anak laki-laki? Karena sekian lama mereka menunggu sampai bisa memiliki keturunan. Tetapi belum datang, belum dapat. Tapi waktu berdoa, Tuhan jawab doa kita. Karena diberitahu adalah anak laki-laki, saya bilang kasih nama dia miracle, kasih nama dia mujizat. Dan anak itu sekarang bertumbuh jadi besar. Saudara lagi cari apa? Saudara lagi perlu apa? Ada satu jaminan Tuhan. Setiap orang yang cari, orang itu akan mendapat. Anda lagi cari apa hari-hari ini? Anda lagi rindu apa hari-hari ini? Anda lagi mau apa? Anda mungkin sudah cari ke sana kemari. Anda sudah berjuang untuk melakukan begitu banyak hal. Saya mau bawa berita untuk kita semua. Setiap orang yang mencari, orang itu akan mendapat. Itu adalah jaminan Tuhan. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini, Tuhan bilang setiap orang yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Ini berarti bahwa ada jalan yang tertutup. Kalau Anda lagi mengalami jalan yang tertutup, ketuklah pintu. Kalau Anda lagi mengalami usaha yang tertutup, datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan doa. Maka Tuhan memberikan jaminan, maka pintu-pintu itu akan dibukakan di dalam nama Yesus. Saya tidak tahu apa yang sementara Anda hadapi hari-hari ini, tapi satu yang saya percaya dan satu yang saya imani, setiap pintu yang tertutup, Tuhan punya kuasa untuk membuka pintu itu. Itu sebabnya saya perhadapkan Anda dengan firman Allah. Percayalah firman Allah ini. Adakah sesuatu yang lagi tertutup hari-hari ini dalam kehidupan Anda? Ada pintu-pintu yang tertutup, ada usaha yang tertutup, ada pekerjaan yang tertutup, ada yang selama ini Anda usahakan tapi Anda bertemu dengan pintu yang tertutup. Apa yang harus kita perbuat? Berdoa. Ketika kita berdoa datang pada Tuhan, Anda akan lihat semua pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Sebab dia adalah Tuhan yang mendengar, dia Tuhan yang menjawab, dan dia adalah Tuhan yang memberikan janji untuk kita semua. Saya sangat percaya dari Matius pasal 7 ayat 7 dan seterusnya, ini adalah jaminan untuk kita. Ini adalah ayat yang memberikan gambaran pada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mendengar. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab, karena dia punya kuasa untuk menjawab. Saya sangat percaya semua kita punya pengalaman kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Coba ingat itu. Ada banyak hal yang mustahil dalam ukuran manusia, tapi waktu kita datang berdoa pada Tuhan, Tuhan jawab doa kita. Ingat itu, direnungkan kembali itu. Maka kita akan tiba pada satu kesimpulan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Mari hari-hari ini, milikilah semangat untuk suka berdoa. Milikilah hati yang rindu untuk selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab setiap orang yang meminta, orang itu akan diberi. Setiap orang yang mencari, orang itu akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu-pintu itu akan dibukakan kepada orang itu. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang suka mendengar. Dan Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Saya perhadapkan Anda dengan satu pribadi yang luar biasa yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Datang kepadanya, minta tolong kepadanya, berserulah kepadanya. Dia dengar tiap doa kita dan dia punya kuasa untuk menjawab doa kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Sebelum saya berdoa, saya rindu kita akan nyanyi bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Bangkitkan iman Anda sambil kita nyanyi lagu ini. Sambil Anda merenungkan firman Allah ini. Saya percaya firman yang penuh dengan kuasa akan membuktikan
bahwa Dia adalah Allah yang mendengar doa, dan Dia adalah Allah yang menjawab doa kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Nyanyi bersama-sama lagu ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Allah yang besar, kami agungkan Engkau Allah yang maha hebat. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Roh Kudus, berkuasalah untuk kami semua. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu. Hebat Engkau Tuhan, luar biasa Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, 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 ajaib Tuhan. Sama-sama katakan ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, puji, puji Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, kami naikkan hormat kepadamu Allah yang besar. Engkau tidak tertandingi, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau maha hebat, Engkau luar biasa, Engkau maha dahsyat.
Hari ini kami diberkati lagi dengan firman-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan, ada begitu banyak orang yang mendengar firman ini. Kami yakin firman ini adalah ya dan amin. Hari ini kami berdoa, buktikan kebenaran firman-Mu. Buktikan kuasa dan kekuatan dari firman-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa Tuhan, setiap doa-doa dari umat-Mu, jawablah doa itu. Buktikan kepada mereka Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya tidak ada satupun yang terjadi dengan kebetulan. Ada jiwa-jiwa yang lagi menonton, mendengar firman Allah ini. Mungkin mereka ada dalam masalah, mungkin mereka ada dalam pergumulan, mungkin ada yang sementara mereka gumuli pada hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar doa. Mari mulai berdoa, mulai berseru kepada Tuhan. Dan Engkau akan lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menjawab doa. Aku berdoa, terima setiap jawaban doa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah bekerja dengan tidak terbatas di dalam nama Yesus, menjawab tiap doa kita. Dan Dia akan melakukan begitu banyak hal. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang mendengar doa. Dan Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Diberkatilah semua yang sudah mengikuti ibadah dan firman Allah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, diagungkan Engkau. Ini jadi doa kami. Kami berdoa bersyukur alas di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun jadi pergumulan Anda, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan Dia punya kuasa untuk menjawab doa kita. Tidak perlu cari Allah lain. Tidak perlu menyembah berhala. Tidak perlu datang ke batu, ke gunung, ke pohon, ke apa saja. Datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Dan Anda akan lihat tiap doa Anda Tuhan dengar. Dan Dia akan jawab doa Anda. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.